untuk melihat Bapak Yahweh. Tantangan-tantangan itu malah bukan dari orang lain, tapi dari keluarga sendiri, dari istri saya dan anak-anak saya. Tapi saya bersyukur, terasa sudah 1 tahun saya dibaptis di tempat ini. Saya menerima Bapak Yahweh. Saya pertama kebaktian di hari Sabat bulan Maret waktu itu. Terus minggunya saya minta dibaptis. Waktu itu menjelang ulang tahun istri saya. Jadi gempar. Saya dibilang sesat. Saya sudah enggak dianggap sama keluarga. Tapi saya bersyukur karena sekarang istri saya sudah bisa bersama-sama ibadah menerima Bapak Yahweh di tempat ini. Banyak pertolongan Bapak Yahweh yang tak terduga yang saya terima, yang enggak bisa dinalar, tapi Bapak Yahweh tetap menolong saya. Waktu 1 bulan yang lalu, selepas hari Sabat, saya besuk ke rumah Ibu Rahayu Aser ya, bersama istri saya. Terus berlanjut, saya dan istri saya pulang dari rumahnya Bu Rahayu, mengunjungi kakaknya istri saya yang sakit di Bandungan. Setelah saya sampai naik sepeda motor, setelah saya sampai di Kauman itu, motor saya seakan-akan kayak menabrak sesuatu, padahal rem belakang itu putus sampai melingkar di as sepeda motor, berhenti di tengah jalan. Berarti saya harus minggirin sepeda motor, saya angkat. Saya boncengin sama istri saya. Waktu itu gak jauh dari situ ada bengkel, terus diperbaiki, diganti baru semua. Setelah selesai, saya lanjut ke rencana besuk ke kakak istri saya ke Bandungan. Sudah itu pulang, sampai rumah biasa. Hari Minggunya saya main ke daerah Payaman, daerah kolam renang sama istri saya dan cucu saya, boncengan berempat. Waktu itu pulang sore-sore hari Minggu di daerah Payaman. Selepas lewat lampu merah itu, terjadi lagi seperti itu. Padahal sepeda motor itu sudah pakai saya 2 tahun, nggak ada kendala. Jadi rem belakangnya tuh putus, terjadi melingkar lagi di as sepeda motor. Saya yakin semua itu karena pertolongan Bapak Yahweh. Kalau enggak Bapak Yahweh campur tangan dalam kehidupan saya, mesti akan terjadi sesuatu kejadian yang tragis.
Dan waktu itu hari Minggu nggak ada bengkel yang buka sama sekali. Ada satu-satunya tempel ban. Saya suruh buka tali remnya itu, terus saya harus pulang karena bengkelnya nggak bisa betuli motornya itu. Saya mengendalikan rem depan, boncengan berempat, hujan-hujan. Sesampainya di rumah, rem depannya juga belum, nggak bisa direm, tapi sudah sampai di rumah. Saya yakin Bapak Yahweh memang dahsyat. Terima kasih. Jangan turun dulu Pak, saya mau tanya. Mic-nya bisa dipakai. Pak Putut mulai mengenal nama Yahweh itu kapan? Saya mulai mengenal Bapak Yahweh itu dari YouTube. Oh, dari YouTube? Ya, dari YouTube-nya siapa? YouTube-nya lupa namanya. Terus saya mengenal itu nama Bapak Yahweh. Nama Bapak Yahweh. Terus saya lihat apa tuh YouTube-nya waktu itu pas Pak Lukas wawancara itu. Oh. Wah. Terus saya disarankan untuk ke Pak Lukas. Oh iya. Berarti sudah cukup lama ya? Ya sudah lama, cuman saya ke Eleptonya nyari Pak Lukas baru tahun kemarin, 23. Sebelumnya Bapak ibadahnya di mana? Saya setiap ibadah kayaknya sudah saya masukin. Kenapa? Semua tempat ibadah sudah saya masukin. Wah, ya. di Kota Magelang ini Pak? Di GKAI, di Jakarta juga, di GKAI Gereja Alkitab itu. Iya. Terus sebenarnya sebelum di sini ada nama Bapak Yahweh, saya sudah masuk gereja sini. Oh ya? Ya. Oh. Saya terus berkelana ke gereja-gereja lain. Tapi kok ada petunjuk, saya bisa kembali ke sini lagi. Oh, haleluya. Berarti kalau begitu Bapak berputar-putar itu berapa tahun? Sejak pertama kali pernah masuk ke sini kemudian melanglang buana ke berbagai gereja. Itu saya dari tahun 87 ya. Wow, tahun 87. Di Magelangnya. Sebelum tahun 87 saya ya sudah ke lain-lain gereja. Oh. Karena saya masuk di Magelang tahun 87. Wah, luar biasa ya. Sekarang yang ingin saya tanyakan, setelah Pak Putut ibadah di sini, Bapak merasakan apa di sini? Sukacita luar biasa, rasa damai, haleluya, rasa mantap. Karena selama ini, dulu saya pernah dalam hati mengatakan, saya akan menyembah sesembahan yang menciptakan saya. Dan akhirnya ketemu di sini Pak ya. Akhirnya akan ketemu di sini. Terus yang saya satu poin itu ada YouTube-nya Pak Lukas mengatakan bahwa nama kok diterjemahkan. Ya. Nama tidak boleh diterjemahkan, tidak boleh dibuat jamak, tidak boleh diganti. Ya. Sedangkan huruf ketinggalan satu saja itu bermasalah. Itu bagus. Ya. Ya. Dan Bapak merasa nggak kalau sekarang itu Bapak pasti mendapatkan jaminan keselamatan? Saya pasti. Pasti, bagus.
Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Nah, ini salah satu contoh bahwa ketika kita percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, kita sudah dibeli dan harganya telah tunai dibayar. Jadi kepastian keselamatan itu sudah dipastikan. Tidak ada plus-plus lain lagi, nggak ada, saudara. Cukup percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach dan dibaptis pembaharuan, selesai semuanya. Sekali waktu kita mati, kita pasti selamat. Ya, satu pertanyaan lagi, Pak Putut. Selama Bapak percaya kepada Bapa Yahweh, adakah tantangan-tantangan dari teman-teman Bapak yang dulunya bersama-sama? Kalau dari orang lain malah tidak ada. Malah nggak ada? Tidak ada. Wow. Tantangan itu malah dari keluarga sendiri. Sampai sekarang anak saya masih antipati, nganggapi saya sesat. Tapi saya bersyukur pada Bapa Yahweh, istri saya berikutnya bulan November menjelang Natal malah dibaptis pemberan di sini. Berarti waktu itu Pak Putut dulu yang percaya Bapak Yahweh. Lo ibu nggak belum Pak? Belum. Oh. Malah justru itu sama istri saya itu pokoknya udah tidak mempedulikan saya lagi. Ya. Wow. Lihat saya udah ngelihat apa? Saya masuk pintu dibanting dar. Gitu. Iya. Luar biasa. Sampai-sampai ya, mau minta cerai sama saya. Oh ya. Gara-gara saya terima Bapa Yahweh. Wow, sampai sedemikian ya. Iya. Ngeri sekali, saudara. Itulah spiritnya. Nah, sekarang kita yang sudah percaya Bapa Yahweh itu sudah mantap bahwa keselamatan pasti kita dapatkan. Amin. Pak Putut ini saya kasih tahu ya, kerjanya itu tukang bikin sumur bor, saudara. Jadi kalau ada saudara yang butuh bikin sumur bor, nih pakarnya. Ya, luar biasa dia bikin. Mau dalam seberapapun selesai dengan cepat. Ya, jadi saya perlu memberitahu bahwa keselamatan itu sudah dipastikan kita dapatkan. Amin. Ya. Kenapa? Oh ya, ibu nih, ibu silakan maju bu. Saya pengen denger nih kisah dari ibu. Ayo bu, naik sini bu. Ya, supaya lengkap ya. Mari silakan naik ke sini ya. Ya, sekarang mic-nya dipegang ibu. Saya mau tanya nih, kenapa ibu yang tadinya tidak percaya kepada Bapa Yahweh, bahkan memusuhi Pak Putut sebagai suami, kok bisa percaya tuh? Yang ngasih tahu tuh siapa dan bagaimana ceritanya? Shalom. Yang agak keras ya bu, yang keras. Assalamualaikum. Bapa Yahweh memberkati. Saya waktu itu memang ya agak taunya di lingkungan saya kan sejak kecil di gereja GKJ. Di sana taunya Tuhan itu ya Allah Bapa. Oh iya iya. Juru selamatnya ya Tuhan Yesus. Itu sejak kecil sudah mendarah daging dalam hati dan pikiran saya. Terus saya kalau ke gereja kan sering diantar sama bapaknya. Ini beberapa minggu kok gak mau nganter. Saya jadi kekilah, kenapa saya suruh berangkat sendiri sama cucu-cucu. Kau kan repot. Tetap bapaknya nggak mau berangkat, nggak mau nganter. Ya sudah, saya marah-marah. Itu bapak juga tidak ngasih tahu kalau aku sudah percaya Bapak Yahweh gitu. Nggak tahu, oh, nggak dia tahu. diem aja. Oh diem aja. Dia pergi malam-malam, aku mau baptis. Baptis apa? Di Alefto.
itu kan terkenal sesat. Iya gitu. Saya jadinya tambah jengkel. Ya maklum ya, saya kan sudah mendarah daging yang lama. Terus saya lama-lama saya perhatikan sering nyetel YouTube, sering nyetel itu bahasa dari Ibrani. Saya pikir-pikir, oh ya memang benar ya. Namanya Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Berarti kan ada namanya. Ada nama, betul. Saya jadi percaya, oh namanya itu, saya lihat dari YouTube-nya Pak Lukas itu, namanya Bapa Yahweh. Terus saya mengikuti aja. Oh, haleluya. Saya mengikuti daripada nanti bubar. Haleluya. Saya memang pernah, wes kalau gitu udah sendiri-sendiri saja gitu. Tapi tak pikir-pikir, nanti nak bubrah kasihan anak cucu. Terus saya mengalah. Tetapi Bapak Yahweh tetap melindungi saya. Haleluya. Pak, waktu saya mau baptis itu, setelah baptis itu saya bermimpi. Tapi belum fasih manggil Yahweh. Saat itu saya bermimpi tidur. Kok mimpi saya tuh kayaknya di pinggir sungai, tapi sungainya jernih sekali. Saya kok lama-lama kok terjatuh gitu. Saya panggil, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tapi saya jadi mikir, Bapak Yahweh tolong saya, Bapak Yahweh tolong saya. Saya jadi bisa kembali. Itu tadi saya ke sungai ngalir gitu, bisa balik lagi, bisa bangun lagi. Nah itu saya tambah percaya, tambah mantap Bapak ya. Haleluya. Ya, begitu saja. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Bapak Yahweh memberkati. Pak Putut, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Saudara, saya perlu kasih tahu ya bahwa kehilat kita ini itu sudah dinubuatkan atau sudah pernah dilihat oleh seseorang. Dulu ada tukang becak, ya tukang becak itu namanya Mbah Marto. Ini kan masih kuburan besar ini, kuburan besar. Mbah Marto itu meninggal di usia 104 tahun, saudara. Nah, waktu dia masih jadi tukang becak, dia suka mangkal di depan situ. Ini kuburan penuh. Belum ada gedung ini. Nah, Mbah Marto itu dia melihat ada sosok putih yang bercahaya. Dan sosok putih itu berkata, ini masih direkam nggak? Masih, oke, bagus. Ya. Sosok putih itu berkata, akan tiba waktunya bahwa tempat ini akan menjadi rumahku. Itu yang dia tahu, saudara. Perlu saudara ketahui bahwa Mbah Marto ini bukan orang kita, bukan. Dia dari kepercayaan lain. Nah, ketika tempat ini menjadi gedung bioskop, itu dia masih nggak ngerti apa-apa. Tapi begitu ini menjadi kehilat, menjadi gereja waktu itu, dia baru ngeh gitu loh. Wah, berarti sosok putih ini, waktu itu kan kita panggilnya kan nama Yunani, saudara. Itu berarti dia. Sehingga dia ibadah di sini sampai hari matinya. Ya, baptis pembaharuan dia ikut karena dia tahu bahwa tempat ini sudah ditetapkan oleh Bapak Yahweh sendiri. Amin, Bapak Ibu. Makanya kalau sekarang ini mulai bermunculan orang-orang yang mengatakan sesat ini itu, ya udah, forget it, ya, lupakan saja. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita saat ini harus menyadari bahwa tempat ini adalah tempat yang dipilih oleh Bapak Yahweh. Dan saya bersyukur karena di tempat
inilah nama Yahweh dikumandangkan pertama kali di Indonesia melalui institusi gereja. Dari sini, saudara. Jadi kita orang pertama yang memberitakan nama Yahweh di seluruh Indonesia. Sebelum kita itu Bapak Dr. Surati. Bapak Dr. Surati bin Abraham itulah yang pertama kali memberitakan nama Yahweh, tapi dia bukan dari institusi gereja, dia dari yayasan. Kalau kami dari institusi gereja, jadi kita jadi orang pertama yang memberitakan nama Yahweh. Jadi terus setia, mantap, karena di tempat ini kita dilihat oleh Bapak Yahweh. Amin Bapak Ibu, setialah sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Amin, haleluya. Inilah kesaksian yang luar biasa yang tadi sudah diceritakan Pak Putut, bagaimana perjuangannya sampai bisa mengenal nama Yahweh. Kita bersyukur kita mendapatkan anugerah yang luar biasa. Bapak Yahweh memberkati.